dari Yesus sendiri. Ini harus belajar bahasa Indonesia. Apa arti satu-satunya? Akan yang Udah apa arti satu-satunya? tapi seakan Apa arti kata satu-satunya? Saya tanya, baik, apakah konteks itu? Apa arti kata satu-satunya? Satu-satunya tergantung konteks. Mau satu-satunya apa? Satu-satunya Tuhan yang benar itu sedang menerangkan tentang Tuhan yang lain. Ada Tuhan, ada yang dianggap Tuhan selain Bapa. Kata Yesus, siapa yang dianggap Tuhan? Yesus, Roh Kudus, sebagiannya Bunda Maria. Nah sekarang saya tanya, Tuhan yang barusan disebutkan oleh saya itu selain Bapa, Tuhan yang benar atau Tuhan yang tidak benar? Ya kalau pakai ayat 17:3 ya nggak masuk. Nggak masuk, ya udah. Pakai 17:3 nggak masuk. Iya, makanya itu tadi kenapa tidak disebutkan dari tadi? Masuk. Benar kalau Yesus Enggak. itu kalau Yesus itu Kalau pakai 17:3 satu mata itu nggak masuk. Kan saya sudah bilang. Terus bagaimana yang masuk? Ya minimal dari 17:2 sampai 17:5 lah. Bacakan saja. Gitu loh. Coba bacakan saja di mana kalimat mana yang membuat Yesus masuk jadi Tuhan yang benar. Jadi di situ 17:2 coba. Bacakan atau saya bacakan? Boleh baca. Bacakan silakan. Sampai 17:5 lah. Berarti Makanya itu cuma satu kalimat doang. Sebelum dibacakan, Bang Makimpo, selamat malam. Bang Makimpo, Selamat malam. iya. Bang Miko, Bang Miko, Bang Miko, Bang Miko, assalamualaikum dan selamat malam. Coba lanjut, Bang Al. Ya baik, saya baca Yohanes 17:2 sampai 5. Sama yang telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah memperlihatkan engkau di bumi dan jalan keselamatan dan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, memuliakanlah aku sendiri dan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ya, ini juga sih. mana? Yesus yang benar mana? Pertama ya, di ayat 2 dikatakan sama seperti engkau Bapa Tuhan, begitu juga anak. Karena di situ dikatakan sama seperti engkau. Mana? Enggak begitu teksnya enggak bilang begitu. 17:2 itu loh, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa yang hidup, demikian pula ya Yesus akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang engkau berikan kepadanya. Itulah Apa hidup yang kekal menurut Yesus? Hidup yang kekal menurut Yesus apa? ini hidup yang kekal itu yaitu bahwa mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang telah diutus. Yesus yang telah diutus ini apa? Sebentar. Iya, gini. Selesai. Siapa yang memegang di sini? Di ayat 4-nya. Aku telah memperlihatkan engkau
mempermuliakan Bapa, mempermuliakan Tuhan di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Yang kelima ini yang paling jelas. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku, agungkanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan, dengan keagungan ku miliki di hadirat-Mu sebelum dunia. Jadi Yesus jadi Tuhan gimana? Nah, ini poin Kalau Yesus mendapatkan kemuliaan itu, bukan mendapat, nah ini kemuliaan yang ku miliki. baik. Jadi karena Yesus punya kemuliaan, Yesus jadi sebentar deh. Satu dong. Kalau karena Yesus mempunyai kemuliaan, maka Yesus jadi Tuhan gitu. Ya karena kemuliaannya di hadirat Tuhan dan sebelum dunia ada di hadirat Ya udah. Berarti kita masukkan sebagai yang kita terima. Karena Yesus mempunyai kemuliaan itu, maka ia diperhitungkan jadi Tuhan yang benar. Kata Qur'an, betul tidak? bukan karena klaimnya Yesus sendiri sudah ada Baik, karena klaim Yesus. Baik. ya sudah ada di hadirat Karena klaim Tuhan Yesus. sebelum ya karena klaimnya Yesus sendiri. Yang mana ini? Yang mau dijadikan Yesus Tuhan apa? Kemuliaan atau keeksistensi Yesus? Satu-satu dong. Yang mana yang mau dijadikan dalil? Bahwa Yesus menjadi Tuhan yang benar juga. Yang mana? Enggak, Kang Chan kan mengatakan hanya Bapa berdasarkan tujuh persingkat. Saya jawab betul benar itu karena ayat itu menerangkan tentang Bapa dan tentang Yesus. Bapa sebagai yang diutus sebagai Yesus sebagai yang Bapak percaya kan Yesus itu? sebenarnya tidak bicara tentang Yesus sebagai Tuhan. Nah, sekarang di mana? Yesus di nomor 1 sampai nomor 5 itu Yesus terbicarakan sebagai Tuhan. Di sebelah mana? Ya di ayat 2 misalnya dikatakan sama seperti Bapa. Kemudian di ayat 5 misalnya bersama itu. Apa tuh? Apa sebutkan apa? Di bagian mana? Yesus teridentifikasi sebagai Tuhan yang benar. Ya itu sih oleh Bagian 5. Coba. Karena itu Bapa, agungkanlah aku dalam dirimu dengan keagungan yang kumiliki. Kemuliaan. Baik. Iya. Jadi karena Yesus memiliki kemuliaan itu, dia teridentifikasi sebagai Tuhan yang benar begitu ya? Ya keilahiannya diakui di situ, ketuhanannya akui dari Baik. itu. Baik. Bang Al, coba nomor 2 kepada saya, Bang Al. Bang Al tadi ada nomor 2 kan? Bang Al. Iya, nomor berapa Pak? Nomor 2-nya masih di situ. Kan kata berat. Nomor 17, nomor 17. Yang pasal 17 nomor 2. Kan kita ada pada statistik pada konteks di dalam yang kita bacakan. Silakan bacakan nomor 22. 17:22, oke. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Baik, mereka ini siapa? Murid-murid kan? Nggak tahu, itu cuma ketulisannya mereka. Mereka ini murid-murid. Mereka ini murid-murid. Kalau murid-murid Jadi sebentar, santai dulu. Mereka itu yang dibaca, yang dikatakan oleh Yesus itu adalah murid-murid. Karena dalam perikopnya doa Yesus kepada untuk murid-muridnya. Nah, mereka ini adalah murid-murid Yesus. Nah, jika standar Quran dalam nomor 5 itu bahwa kemuliaanlah yang menjadikan Yesus itu teridentifikasi sebagai Tuhan yang benar, kemuliaan yang sama kata Yesus sudah diberikan kepada murid-murid. Kemuliaan yang sama yang telah diberikan kepada Yesus. Jadi kalau standar Quran kita pakai bahwa Yesus itu jadi Tuhan, dia teridentifikasi sebagai Tuhan yang benar karena kemuliaan itu, maka murid-muridnya pun harusnya pun jadi Tuhan karena kemuliaan yang sama telah diberikan kepada murid-muridnya. Sekarang saya tanya Bro Admin, Tuhan kamu ada berapa Bro Admin? pertanyaan dengan argumennya berbeda, Bang. Kemuliaan yang aku telah memberikan kemuliaan kepada mereka. Kemuliaan yang kau berikan kepadaku, bukan kemuliaan yang lain-lain. Keagungan, kemuliaan yang sama yang diberikan oleh Tuhan kepada Yesus, telah Yesus berikan kepada mereka, kepada murid-muridnya. Kemuliaan itu, variabel kemuliaan itu, yang dijadikan dalil oleh Bro Admin untuk mengatakan Yesus itu Tuhan yang benar.
Kalau Yesus jadi Tuhan yang benar karena kemuliaan itu, murid-muridnya pun harusnya pun jadi Tuhan yang benar karena mendapatkan kemuliaan yang sama yang dideliver oleh Yesus. Yang kemuliaan yang sama yang didapatkan dari Bapaknya. Berarti murid-murid itu Tuhan atau bukan, Bro Admin? Bukan. Bukan. Kan tadi Yesus jadi Tuhan karena kemuliaan itu. Nah sekarang murid-muridnya pun diberikan karena Bukan itu. Lalu kenapa? Makanya saya dari tadi nanya, Yesus jadi teridentifikasi sebagai Tuhan itu karena apa? Di Yohanes 17 nomor 1 nomor 5 itu. Di titik mana, di bagian mana Yesus teridentifikasi sebagai Tuhan yang benar? Saya jawab dulu bro admin ya. Saya jawab dulu bro admin ya. Silakan. silakan. Bapak ini Kristen apa Pak? Evangelis? Saya Senior Ahmad. saya Pentekostal saya. Silakan Pak. Iya, jadi saya mau menjelaskan dulu ayat 5 tadi yang dijelaskan bro admin. Jadi ketuhanannya belum di situ, masih permohonan ini. Masih permohonan Yesus ini supaya dia dipermuliakan ya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi dia datang ke bumi ini sesuai sesuai Filipi 2 itu. Jadi kemuliaannya itu ditinggalkanlah, tidak dibawa. Dan justru menurut Efesus 4 Yesus datang dengan kehinaan, lebih hina dari manusia yang hina, yaitu. Jadi di sini ketuhanannya belum dinyatakan, tetapi di dalam ayat 5 ini dinyatakan permohonan permuliakanlah aku. Ini doa ini adalah doa Yesus mulai dari bumi ini sampai di sorga ya. Yohanes 17 ini sampai dia naik ke sorga. Saya potong ya sebentar ya Pak. Saya potong sebentar. Mohon maaf saya potong. Kalau begitu Bapak berarti sedang berkoalisi dengan saya. Nah, yang saya tanyakan bukan dia bukan sebagai Tuhan. Belum sebagai Tuhan. Bukan saya nanya itu. Langsung ke poinnya di mana di dalam Yohanes 17 nomor 1 sampai nomor 5 itu Jadi Yesus teridentifikasi sebagai Tuhan yang benar. Kalau Bapak nih Bapaknya Yesus ya, bisa teridentifikasi sebagai Tuhan yang benar dari statement Yesus. Nah, sekarang untuk saya, 3. di mana Yesus teridentifikasi sebagai Tuhan yang benar juga. Silakan Pak. Jangan tunjukkan Yesus bukan Tuhan. Tidak Tunjukkan Yesus Tuhan. di sini. Saya nggak perlu dalil Yesus bukan Tuhan. Artinya supaya jelas, maksud saya supaya jelas dulu kita pahami ayat 5 ini. Jadi Yesus Langsung aja ke Tuhannya. Yesus Langsung memohon. diperjelas kepada Tuhannya. Jangan dalil Yesus bukan Tuhan. Artinya begini, supaya kita memahami ketuhanan Yesus itu dikembalikan di Matius 28 ayat 16. Ya, jadi Di sini dulu. Jangan kemana-mana. Di sini dulu. loh, Jangan 17 nomor 1 dibatasi sampai dong. nomor 5 atau bahkan satu perikop. Santai dulu. Alkitab kami Maksud Bapak, sebentar. Pak santai. Maksud Bapak, di Yohanes 17 nomor 1 sampai nomor 5 atau bahkan satu perikop, apakah Yesus sudah teridentifikasi sebagai Tuhan? sedang menjadi manusia Sehingga dalam menurut Matius. kehinaan. Mengerti enggak sih? Nah, udah kelar. Mengerti Udah, enggak kelar. kronologisnya? Baik, kita menuju Matius. Baik, kita menuju Matius, tapi kita kelarkan di sini dulu sebentar. Menurut Artinya gini, Pak, biar saya jelaskan dulu. apa sih namanya Pak? Bentar, Makimpos. Menurut Pak Makimpos, di Yohanes 17 nomor 1 sampai 1 perikop, itu Yesus tidak teridentifikasi sebagai Tuhan yang benar, sehingga kita harus berselancar ke Matius. Betul begitu? Belum, tidak di sini tidak disebutkan, tetapi di sini mulai ayat 3 tadi begini. Iya, Anda itu memotong-motong ayat kami, padahal mulai Kejadian sampai Wahyu itu ayat kami saling menjelaskan. Enggak usah dipotong. Anda jangan Secara ayat 3 ini coba. tersurat memang tidak sudah. Iya, ayat 3 ini Tersurat lihat memang dulu. tidak disebut. Inilah hidup yang kekal. Baik, kalau gitu secara tersurat, secara tersurat siapa yang teridentifikasi sebagai satu-satunya Tuhan yang benar? Menurut ayat 3 bapaknya. Menurut ayat 3 bapaknya. Bapaknya, baik, Ya. baik, Dan- baik. Dan Apa arti kata satu-satunya Pak? ya hanya satu. Apa arti kata satu-satunya? Hanya satu. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Iya. Tidak ada yang lain. Iya. Ya. Sip. Sudah. Kalau kata Yesus tidak Makanya ada jangan Tuhan yang dipotong. lain.
tidak Makanya ada jangan Tuhan yang lain. dipotong. Ya, sebentar, santai dulu. Ya kebiasaan anda ini dipotong supaya ini bukan Bapak berdebat saya khusus. kasih kesempatan. Siap, baik. Bapak saya kasih kesempatan 1 menit ya, supaya tidak terlalu melebar. 1 menit, tolong dalili Yesus Tuhan dari Yohanes 17 nomor 1 sampai 1 perikop itu. Nomor berapa tuh? 1 perikop. Silakan. Jangan membacakan. Kalau membacakan jenuh kita. Kasih poinnya sebelah mana Yesus teridentifikasi sebagai Tuhan yang benar selain Bapak. Silakan, Pak. Di ayat 5 ini sudah dimohonkan supaya kemuliaan Yesus itu sebagai Tuhan pada awal, sebagai Allah di Yohanes 1, menurut Yohanes 1, sudah dimohonkan supaya dikembalikan karena dia sudah menyelesaikan tugasnya di bumi. Jadi dia datang ke bumi ini, ketuhanannya ditinggalkan di sorga. Mengerti nggak? Jadi dikembalikan itu setelah dia menang. Makanya jangan berpolemik. Ketika di sini dia Tuhan bukan. Pak, kalau Bapak bilang ketuhanan sudah ditinggalkan, berarti ketika dia di sini dia Tuhan atau bukan Tuhan? Di Yohanes 17 ini sebagai manusia yang hina dong. Menurut Filipi dengar berarti manusia yang hina. Kalian Efesus 4 pun seperti itu. Jadi sebagai manusia kan? Manusia yang Dia hina, sebagai Tuhan, betul lebih tidak? hina dari Anda. Dikembalikan Tuhan itu di Matius 28. Di Matius 28 baru dikembalikan setelah berhasil menyelesaikan tugasnya. Di sini kan disinggung juga mengenai tugasnya. Itu yang diminta Kang Chan, itu tersurat dikatakan Yesus sebagai Tuhan ada atau tidak di dalam Ya, Yohanes. karena dia Coba minta saya yang hurufiah seperti anak kelas 1 sebagai SD kan. tantangan yang supaya membahagiakan sebentar dulu santai. Sebagai tantangan untuk membahagiakan kalian, saya perlebar. Tersurat dan tersirat tunjukkan di mana Yesus di dalam Yohanes 17 1 nomor 3 ayat 1 sampai 1 perikop. Yesus teridentifikasi sebagai Tuhan yang benar. Di ayat Tersurat dan tersirat yang tidak bisa dibantah. Ayat 5 itu dong. Sudah dimohonkan. Ayat 5 itu sudah dimohonkan. Apa katanya? Ya, Apa katanya? Yang 5 apa katanya? artinya Apa katanya? saya katakan. Bukan artinya, apa katanya? Silakan. Loh. Nomor 5 apa katanya? Gimana? Tidak berguna nanti. Saya 1 fokusnya sampai bukan 5 itu sudah tersirat Kang Chan. saya fokusnya kepada pendengar ini bukan kepada Anda karena Anda saya tahu polemikus. Tidak berpolemik Anda. Anda bisa menjawab polemikus tidak? Kalau Anda berasal dari jajaran Anda dari Tuhan, Anda harusnya bisa menjawab setiap polemikus. Iya. Masa manusia, kan jadi manusia, membawa polemikus. Makanya. Anda membawa kata jajaran Tuhan. Masa ajaran Tuhan tidak bisa membalas, bisa menjawab polemikus yang manusia? Ajaran Tuhan harusnya bisa menjawab polemikus. Iya, artinya manusia. kehadiran Anda di Kalau TikTok ajaran ini Anda tidak bisa kalau ajaran Anda tidak bisa menjawab polemikus yang manusia, berarti ajaran Anda bukan dari Tuhan, dari manusia. iya, makanya saya fokus evangelis ini menginjil kepada pendengar ini 279 orang ini, bukan kepada Anda karena Anda sudah tahu. Makanya Anda jangan keras kepala. Bapak kan menjawab pertanyaan saya. Iya, ayat 5 itu pahami. Saya tanya sekarang kepada Bapak. Mulai ayat 3 dengan ayat 5 itu. Apa yang di ayat 5 ini apa yang ingin Bapak dalili sebagai Yesus sebagai Tuhan? Iya. Apa yang membuat Yesus teridentifikasi sebagai Tuhan? Iya, saya ungkapkan dengan kata-kata saya, jangan Anda potong ya. Yesus mengatakan, Enggak mau. saya sudah menyelesaikan. Menyelesaikan. Makanya tidak berguna nanti kalau sudah Anda saya hadapi. Tidak berguna Anda ini. diskusi kalau gitu. Iya, Anda berani diskusi dengan saya tidak? Sebagai evangelis Anda berani diskusi dengan saya tidak? saya mau Atau Anda hanya monolog? Seperti iblis dia hanya monolog. saya mau menginjili hidup pendengar ini karena Anda sudah tahu pola pikir Anda. Anda berpolemik. Anda berani tidak sebagai membawa ajaran Tuhan berdiskusi dengan saya yang makhluk Tuhan? Berani tidak? Anda tidak mengizinkan saya mengungkapkan ayat 5 ini dengan kata-kata saya sendiri. Saya tanya dulu, Anda melarang saya membaca. Ada apa maksudnya itu? Kan menghalangi saya. Baik, silakan baca Yohanes 17 nomor 5. Silakan baca. Saya tidak membaca, tapi saya ungkapkan arti kata ayat 5 ini dengan kata-kata saya sendiri. Anda tadi bilang saya tidak mengizinkan membaca. Saya sekarang mengizinkan Anda membaca. Yang saya tidak izinkan adalah Anda tidak baca, tapi Anda artikan saya anak bodoh. Itu yang tidak saya izinkan. Baca dulu. Baca dulu, silakan. Buktikan nanti cocok enggak dengan ayatnya, kata-kata saya.
Buktikan Anda punya akil apa enggak? Berarti Anda tidak mengimani apa yang Anda injili itu bukan Kesimpulannya, perkataan aduh. Yesus. Sudah berpolemik ini. Anda menginjili perkataan Anda sendiri. Saya ingin mengatakan, coba bacakan perkataan Yesus, bukan perkataan Anda dulu. Oke, ayat saya bacakan ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapak, Silakan. permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Di sini Tuhan dia sebelum dunia ada. Dan dibuktikan ayat lain. Yohanes 1 semua. Itu sebelum dunia ada, dia sudah Allah. Itu. Waktu penciptaan dia sudah Allah. Oke. Ini Baik, disuruh saya tanya boleh? ini Bisa saya tanya Pak? Dari ayat yang Bapak artinya, saya tanya? biar saya jelaskan dulu apa saya. Boleh saya tanya? Biar saya jelaskan dulu penjelasan saya ini. Apa yang keterangan saya Bapak ini. menjelaskan dari pertanyaan saya bisa tidak Pak? Apakah ayat ini tidak cukup jelas sehingga Bapak harus menjelaskan? Anda tidak menangkap. Apakah Bapak berpendapat gini? Anda tidak tidak bisa Saya menangkap. belum nanya Pak. Loh, Dari mana Bapak tahu saya tidak menangkap? dari awal. Dari mana Bapak tahu saya tidak menangkap? Dari awal sudah berpolemik. Oke, silakanlah, tanyalah. Baik, saya tanya siap. Baik. Ya. Kemuliaan kehadiranmu sebelum dunia ini ada, Ya. Bapak, aku. Di antara empat kata itu di situ, mana yang membuat Yesus teridentifikasi sebagai Tuhan yang benar? Kemuliaan yang kumiliki disuruh dia minta Baik. dikembalikan karena Baik, mantap. dia datang ke Kemuliaan. dunia, Siap. kemuliaannya itu tidak Udah, dibawa, Pak. ya. Itu jawabannya udah kemuliaan. Iya, Sudah, ayat kemuliaan. lain itu Baik. nanti. Sekarang, Kalau saya ayat ulangi. menerangkan Sebentar, ayat, saya ulangi. Anda memotong saya. Baik. Kalau ayat menerangkan ayat, seharusnya ini Baik. ayat menerangkan Baik. ayat. Kan Bapak sudah saya jawab. Iya. Bapak sudah menjawab kan kemuliaan. Baik. Bapak bisa turun ke bawah ke nomor 22. Iya. Tadi saya udah ulang ke Bang Al. Iya, tadi sudah Bacakan, dibaca Bapak. ini. Ya. Apa katanya nomor 22? Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu, ya. Udah, Koreksi apa yang kalau saya salah ya, saya ulangi. Ya. Saya ulangi. Koreksi kalau saya salah. Ya. Koreksi kalau saya salah, koreksi. Aku, Yesus, telah memberikan kemuliaan yang ada padaku kepada mereka. Ya, Kemuliaan yang kau berikan kepadaku. ya. Kemuliaan yang sama atau kemuliaan yang beda? Kemuliaan Sama-sama. yang sama, ya. Sama seperti yang dulu. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Seperti kita adalah satu. Mantap, bagus. Bapa Nah, dan jika Yesus itu satu. yes, Dan jika di nomor 5 santai dulu bro, Manusia saya berbeda pribadi. gigi saya belum bersentuhan udah ngomong, santai dulu. Bila nomor 5 variabel kemuliaan itu menjadikan Yesus Tuhan, maka di nomor 22 kemuliaan yang sama diberikan kepada murid-murid. Ya. Pertanyaan saya ke Bapak, dengan kemuliaan sama, apakah murid-murid itu jadi Tuhan? Dikembalikan menjadi segambar. Tujuannya kan mengembalikan kemuliaan yang hilang waktu Adam. Yesus datang ke dunia. Baik, saya bacakan ayatnya ya. Ya. Koreksi kalau saya salah. Ya, jangan Yesus terlet lagi lah, jangan telah terlet memberi- lagi. Saya bacakan dulu. Kemuliaan Bapak manusia supaya tidak hilang. salah. Pak, Artinya saya jelaskan dulu. Kemuliaan manusia hilang setelah Adam jatuh ke dalam dosa, ya. Ini yang mau dikembalikan. Yesus datang ke dunia untuk mengembalikan kemuliaan itu dengan cara salib, Muluber, ya. bentar Pak, Muluber, saya bacakan jangan dulu ke sana. Muluber, bacakan dulu, kita bacakan dulu. Dan aku Yesus telah memberikan kepada mereka murid-murid, memberikan kepada mereka apa yang diberikan? Kemuliaan, Kemuliaan ya, kemuliaan yang di nomor 5 sama tadi kan? ya. Kemuliaan yang telah engkau berikan kepadaku. Kemuliaan yang sama kan? Yang ayat 5 Nah, tadi masih permohonan, masih dimohon itu. Yes. Di sini sudah Iya. direalisasikan, ya. Ya, kalau Yesus jadi Tuhan, teridentifikasi sebagai Tuhan itu karena kemuliaan, kenapa murid-murid tidak teridentifikasi sebagai Tuhan? Sebab murid-murid pun mendapatkan kemuliaan yang sama. Iya, kemuliaan. Berikan alasan kepada saya, Pak.
di sini kan bedanya kemuliaan Yesus itu hilang karena dia datang ke dunia menjadi orang yang hina, kan seperti itu, untuk memberikan kemuliaan. Dan itu Kemuliaan yang diberikan kepada mereka itu kemuliaan diberikannya kepada Yesus. Ya, gini loh, gini Kancan. Jadi kemuliaan itu diberikan kepada murid supaya mereka menjadi satu, sedangkan kemuliaan yang dimiliki Yesus dan Bapa adalah kemuliaan yang satu. Supaya mereka menjadi satu. Iya, mereka menjadi Supaya mereka menjadi satu. sama. Seperti kita. Itu maksudnya itu Yesus dan Bapa. Betul tidak? ya, Betul. Nah, supaya mereka murid-murid menjadi satu. Seperti satu jadi Tuhan. Menurut kalian satu apa menurut Kristen? ya satu kesatuan. Esa Tuhan. itu Esa. Murid-muridnya pun nah, Esa. murid-muridnya pun sama seperti kita kata Yesus. Iya, sama. Bersatu sama. Esa. Berarti kalian berarti ada berapa yang menjadi kesatuan berapa oknum? Berapa pribadi? Murid-murid itu seluruh dunia nanti, kami semua, termasuk saya. Murid-murid itu Iya, memang satu semua. kesatuan. Kalian banyak Esa. berarti. Ya udah, berarti Tuhan kalian ada berapa? Ada tujuannya kan? Salah ada tujuannya. Agar dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Itu tujuannya. Ya itu yang sedang saya sampaikan kepada kalian. Oh Yesus itu diutus. Kalian menolak Yesus diutus. Gimana ceritanya? Salah. Siapa yang Mereka menolak menjadi Yesus satu agar diutus? dunia tahu. Gitu loh. Kan Yesus itu memang satu-satunya bisa kan Tuhan? Satu agar dari dunia sorga. tahu. Pak, bisa kan Tuhan diutus? Pak, bisa kan Tuhan diutus? Bisa kalau di Kristen Dia bisa. memang diutus. Siapa yang berani-beraninya? Ayat 3 loh. Siapa yang telah berani-beraninya mengutus? Pak, santai. Kalau Tuhan bisa diutus, siapa yang berani-beraninya mengutus Tuhan? Bapa mengutus anaknya. Bapaknya mengutus anaknya. Apakah Bapak itu Tuhan? Tuhan. Bapak ya? Nah, berarti Bapak punya berapa Tuhan di situ? Bapak satu, anak satu. Kita ulang ya, kita ulang. Yesus Tuhan. Yesus diutus. Dari Tuhan, Bapa pribadi pertama. Dia belum berani. Saya pikir Pak, ini dulu Pak. Jadi Santai dulu. Iya, santai dulu. Betul itu. Yesus Artinya, satu divisinya supaya tidak bersilap. Apa yang kita artinya, numpuk-numpuk suara kan gak jelas. Pak, siapa sih Bapak itu namanya? Pak Makim Pos, PT Pos ya. Pak Makim Pos, Yesus Tuhan. Betul tidak? iya. pribadi kedua. Yesus diutus. Betul tidak? Betul. Tuhan Yesus itu diutus. Betul tidak? Diutus dari sorga ke bumi. Ya. Sip. Siapa yang telah berani-beraninya mengutus Tuhan? Bapaknya. Bapaknya. Apakah Bapaknya itu Tuhan? Ya. Kok dari tadi sudah kita baca Yohanes 17 ini dari awal sampai Baik. akhir. Bapaknya lagi Tuhan. kok pertanyaannya? Baik, Bapaknya Tuhan. Udahlah. Saya mohon, Bapaknya saya mohonlah Kang Chan. Ini pertanyaan. Janganlah pertanyaan yang klise lah. Jangan pertanyaan klise lah yang sudah puluhan tahun. Itu aja dari Baik. orang Islam. Saya tidak Itu aja puluhan tahun. Nggak berubah. Nggak kreatif lah Kalau bertanya. bisa dijawab kalau sudah. Kalau pertanyaan sudah puluhan tahun mudah dijawab harusnya kan. Nah, ini pertanyaan Iya, tentang klise. karena Anda pasti mengulangi dijawab pun sekarang tetap aja itu aja. Jadi kenapa? Ya, saya ulang. Bila Bapaknya itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, Bapaknya Tuhan yang mengutus, Yesus Tuhan yang diutus, ada berapa Tuhan, Pak? Ya kan sudah disebut bro admin tadi 3 pribadi Tuhan itu. Saya tanya ada berapa Tuhan? Saya tidak tanya pribadi. Pribadi itu buat manusia. Saya Satu. tanya ada berapa Tuhan di situ? Satu. Yang mana? Yang mengutus atau yang diutus? Ketiganya, tiga pribadi itu Tuhan yang satu. Katanya satu ketiganya gimana? Saya tanya Tuhan yang diutus atau Tuhan yang mengutus? Satu yang satu itu. Ketiganya Esa kan Katanya Esa. satu. Esa itu tahu nggak artinya Kata Esa? Yesus. Tahu nggak arti Esa itu? Nanti dulu.
Bang makin pos, makin pos. Kata Yesus, Bang, gimana bang? tolong mau dengar penjelasan dari Bro Ani. Kita bisa tolong. Ya, silakan. Ya, memang di Kristen ini memang kita punya pemahaman yang berbeda tentang Tuhan. Tuhan yang diperkenalkan oleh Alkitab itu minimal kita harus kenal Tuhan dalam keagungannya. Keagungannya itu ditunjukkan dalam pribadi. Pribadi pertama itu Bapa sama sumber. Pribadi kedua itu pribadi anak yang diutus oleh Bapa dan keluarga. Pribadi ketiga itu Roh Kudus yang sampai sekarang kita orang Kristen. Jadi Tuhan di dalam kekristenan itu kita kenal dalam tiga pribadi. Tiga pribadi itu yang satu. Tuh. Sudah lalu pertanyaannya, Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, itu pribadi. Bapa pribadi pertama, Yesus pribadi kedua yang diutus, Roh Kudus pribadi ketiga dari Tuhan yang satu. Baik, menurut pribadi anak, menurut pribadi satu-satunya pribadi Tuhan yang mana pribadi terus. Kalau dari Yohanes 17:3 itu Bapa yang mengutus. Kalau dari Yohanes kalau dari Yohanes 17:3 kata pribadi anak, satu-satunya Tuhan yang benar adalah pribadi Bapa. Oke, saya tanya Pak Makimpos. Pak Makimpos, apakah Bapak percaya segala dikatakan oleh pribadi anak? Loh, dia kan diutus. Dia tidak berbicara dengan atas dirinya sendiri. Satu visi kan, visi. Misinya Bapak yang dibawa. Berarti Bapak percaya? Misinya Bapak yang Bapak dibawa. percaya semua yang dikatakan oleh pribadi anak? Ya. 100%, 1000% Bapak percaya. Loh, Baik. saya. Kalau pribadi anak mengatakan, ya Pak Makimpos lah. Kalau pribadi anak mengatakan satu-satunya Tuhan yang benar adalah pribadi Bapa, Ya. maka jika ada pribadi lain selain pribadi Bapa disebut Tuhan, itu Tuhan yang benar atau Tuhan yang tidak benar? Iya, saya jelaskan ayat 3 ini. Inilah hidup yang kekal. Yaitu bahwa Jawab dulu baru dijelaskan. mereka Jawab dulu baru jelaskan. makanya karena Anda kepeleset di sini, memahami ayat 3. Mereka Saya bertanya, mengenal makanya jawab dulu. artinya gini. Yesus itu Iya, bersyukur kepada Tuhan ya bahwa Yesus itu bahwa sekarang di ayat 3 ini mereka sudah kenal saya ini adalah utusan Bapa. Itu sebelumnya itu dikira anak Yusuf aja, anak tukang kayu, tidak lebih. Itu tidak lebih, tetapi mereka di Yohanes 17 ini murid-murid ini sudah mengenal bahwa sayalah yang engkau utus dari sorga dan engkau satu-satunya seperti yang dikenal di perjanjian lama. Itulah sudah jelas. Baik, siap. Ya, saya sudah dengarkan ya. Ketika Yesus dipercaya sebagai utusan Tuhan. Nah, kata utusan Tuhan itu, kata pribadi anak yang utusan Tuhan itu, satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah pribadi Bapa. Jika ada pribadi lain selain pribadi Bapa disebut Tuhan, itu Tuhan yang benar atau Tuhan yang tidak benar? Ya ampun. Ya jangan Alkitab kami bukan Yohanes 17 ayat 3 ini saja. Kan tebal ini. Dari tadi saya sudah minta di mana, di sebelah mana, titik mana Yesus teridentifikasi sebagai Tuhan. Sedangkan pribadi anak yang bernama Yesus itu, dia mengidentifikasi cuma Bapa satu-satunya yang pribadi Tuhan yang benar. Kalian bilang pribadi Tuhan, pribadi Bapa, pribadi Anak, pribadi Roh Kudus. Makanya Tapi kata Yesus, Anda itu jangan mengutip Pribadi Bapa ayat, dulu. memotong-motong ayat terus. Makanya saya katakan, makanya saya kalau malas potong, saya berbicara tidak kepada menentang kamu untuk Anda. menghadirkan yang tersurat dan tersirat. Iya, karena Anda sudah puluhan tahun ini aja berpolemik Ya, aja. ada. Akhirnya tidak berguna Ya, nanti. Sudah puluhan tahun nggak bisa dijawab-jawab, itu masalahnya. Capek Anda Kalau baca jawab Alkitab tapi tidak dapat apa-apa. Ayat 3 ini aja Saya tidak dapat, bisa Anda makanya mengerti. Yesus itu tuh utusan. Oh, Pak Iya, Master. Itu yang saya dapat dari Bible. satu-satunya utusan dari sorga. Bentar ya teman-teman. Bentar ya. Dan yang lain itu Yesus yang mengutus. Yesus yang mengutus. Bang Ya. Man, bentar ya. Silakan Pak Master. Saya beberapa tamu yang bernaik.
Bang Master selamat Ya. malam. Malam, brother. Kristen ya. Iya, kalian aja. Bang apa Bang ini Bang Noah selamat malam. Membawa Alkitab ya. Bang Noah Kalian selamat malam. masih muncul ya. Baik. Yahya 17 tadi dibahas ya. 1-5 ya. Dan brother Iya, Bang. di mana dia menyebut dia Tuhan? Itu di ayat 2. Saya baca ya. Nyatakan, Bang. Baik. Saya pakai kacamata dulu ya. Di mata, kacamatanya dipakai di mata, Bang ya. Iya, kamu bijak, brother ya. Seperti engkau telah mengaruniakan kuasa kepadanya, memerintah segala manusia, supaya ia pula memberikan hidup yang kekal kepada masing-masing yang engkau anugerahkan kepadanya. Jelas ya, referensinya. Apanya yang jelas? Ini beri Apanya yang jelas di kuasa situ? kepada manusia. Kamu manusia tuh. Ya Yesus, maksudnya Bang Yesus akan memberikan hidup kekal gitu ya. Kamu manusia. Saya tanya. Baik. Baik, jadi karena Yesus, saya manusia, Yesus juga manusia. Jadi Yesus akan memberikan hidup. Benar. Bang, santai. Yesus akan memberikan hidup yang kekal, maka Yesus teridentifikasi sebagai Tuhan, begitu. Iya Tuhan dia. Kenapa? Baik. Hidup yang kekal menurut Yesus itu meyakini Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan? Tuhan, brother. Baca ayat selanjutnya, coba. Baca ayat selanjutnya. Hidup yang kekal itu meyakini Yesus sebagai nomor 3-nya. Setelah itu. Baik. Satu miliar setelah yang Anda bacakan. Baik. Inilah hidup yang kekal. Itu supaya mereka itu mengenal Engkau esa dan benar, dan Yesus Kristus yang telah Engkau suruhkan. Hidup yang menurut Yesus itu mengenal Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan? Tuhan di sini Tuhan. Ulangi lagi, bacakan lagi. Inilah hidup yang kekal itu mengenal Yesus Kristus yang menjadi suruhan atau menjadi Tuhan. Di sini kamu baca baik-baik ya, supaya mereka itu mengenal Engkau Allah yang esa dan benar, dan Yesus Kristus yang telah Engkau suruhkan itu. Hidup yang kekal menurut Yesus itu mengenal Yesus sebagai Tuhan atau sebagai Tuhan. Tuhan di sini. Yang dibaca apa, yang disimpulkan apa. Kita Kita lagi diskusi jangan sambil ketawa ya. tidak itu tongnya apa itu? Saya bacakan ya. Inilah hidup yang kekal itu mereka mengenal Engkau, mereka mengenal Yesus, suruhan Tuhan. Jan, Suruhan Betul tidak? tengah malam lu masih blunder. ini. Tunjukkan bundanya di mana, coba. Saya dari tadi pakai logika falasi mulu lu. Tunjukkan seperti mana logikanya. Ini jelas. Jangan diturunkan. Di Yohanes 17 nomor 3 itu mengenal Yesus Kristus terakhir ya. Iya. Mengenal Yesus Kristus sebagai utus, suruhan Tuhan atau Tuhan. Tuhan ini dikatakan jelas Kristus yang Apa telah katanya? engkau suruhkan itu, Yesus Kristus yang telah engkau suruhkan itu. Apa sih? Oke, apa arti Yesus Kristus yang telah engkau suruhkan itu? Apa artinya itu? Yesus Tuhan atau suruhan Tuhan? Dia yang menyelesaikan persoalan di bumi ini. Tuhan. Saya tanya, Yesus Kristus yang telah engkau suruhkan itu, Yesus Tuhan atau suruhan Tuhan? Tuhan itu. Lalu siapa yang disuruh oleh Tuhan? Kalau Yesus Tuhan, siapa yang disuruh oleh Tuhan? Siapa di sini yang katakan di sini Tuhan suruh Tuhan? Tidak, Siapa? di sini Allah di sini. Kamu baca baik-baik ya. Lalu siapa yang disuruh oleh Allah? Ini kamu dangkal ini. Allah yang esa dan benar, dan Yesus. Siapa yang disuruh oleh Allah?
Turun Bang ya. Yesus Bapak belajar lagi. Kristus. Bang makan yang kalau juga beradab dengan anak kecil. Kenapa Kristen dipertunjukkan begitu? Kenapa? Bukannya itu akan memperburuk kekristenan sendiri? Enggak, Anda yang tidak mengerti tadi yang dibacakan itu diambil dari LAI terjemahan lama. Inilah hidup yang kekal, yaitu supaya mereka mengenal Makanya saya pakai kata usuruhan. Engkau Allah yang Esa. Makanya saya pakai kata usuruhan. Iya, memang itu dituliskan di Engkau- LAI terjemahan lama. Saya bacakan. Inilah Itu hidup sama yang aja kekal. itu artinya pribadi Bapak, Pak. Iya, yang pribadi Bapak itu Allah yang Esa. Dan dia sendiri Yang benar. Kristus, Yesus Kristus. Hah? Yang Itu kan Apa, Pak? itu Allah juga? yang dikatakan tadi. Allah juga. Ya, Di jelas. situ apa? Yesus Kristus Allah juga gitu. Ya itulah Mesias yang ditunggu orang Israel itu, Mesias Kristus. Mesias itu Tuhan atau manusia? Ya menurut orang Kristen tuh, ya Tuhan. Tuhan. Menurut orang Israel belum tentu. Mesias itu saya tanya, yang namanya Mesias itu orang atau orang atau Tuhan? Manusia atau Tuhan? Tuhan lah. Karena ini sudah perjanjian Ya, manusia. baru. Apa arti kata Mesias? Bukan, Mesias itu orang yang diurapi. Orang yang diurapi, aduh. Siapa bilang orang yang Orang yang diurapi? diurapi atau Tuhan yang diurapi? Yesus yang diurapi. Kalau Yesus yang Yesus diurapi. yang diurapi, kan? Yesus yang diurapi, ya. Hanya berlaku untuk Yesus kalau itu. raja-raja diurapi. Sebutan Kristus Kalau raja-raja diurapi. Loris Mesias. artinya sebutan Kristus Pak itu. Evan ini Sebutan Evi Kristus. ini evangelis ya Pak ya? Sebutan Pak Kristus. Evi ini evangelis gitu. Iya, Pak sebentar, Evi ini evangelis ya? iya. Jadi begini cara Bapak menginjili gitu. Loh, Anda Begini itu cara kan, Bapak menginjili Anda gitu. itu kan karena keras kepala, Saya makanya tanya tidak, kepada Bapak. Anda tidak Kalau mengerti. ada jemaat bertanya, Pak saya tanya, kalau ada jemaat bertanya kepada Bapak, Pak, Bapak penginjil, yang namanya Mesias itu apa? Tuhan yang diurapi atau orang yang diurapi? Jawaban Bapak apa? Yang Kristus itu artinya yang diurapi, tetapi sebutan hanya berlaku untuk Yesus. Anda itu Saya maksudnya bertanya hanya yang di pikiran Anda saja yang Anda saya tidak tinggalkan. bertanya itu. Loh, lalu Jemaat apa bertanya ngapain? kepada Bapak. Lalu apa yang kita penginjil bahas di sini? dunia lewat pos. Bang Epa, kalau di Katolik yang diurapi itu banyak, Bang. Bukan Yesus saja. Iya, saya pun diurapi Tuhan, tetapi bukan Kristus saya. Kristus itu yang diurapi. Kalau Bapak diurapi, berarti Bapak Kristus juga. Itu menurut kamus. Kamus? Iya, Kristus sama dengan yang diurapi itu menurut kamus, tetapi sebutan itu hanya berlaku untuk Yesus. Daud itu diurapi tetapi bukan Kristus dia. Itu semua raja-raja Israel diurapi tetapi bukan Kristus. Nabi-nabi diurapi, imam-imam Siapa yang diurapi. berani-beraninya mengurapi Tuhan? Siapa yang berani-beraninya mengurapi pencipta? Siapa? Ya, itulah pertanyaan-pertanyaan berpolemik itu. Ya sudahlah, kalau seperti ini Bapak pertanyaan bilang itu Tuhan sudahlah. diurapi. Pertanyaan yang saya orang yang saya injili tidak ada seperti Anda ini pertanyaannya. Makanya saya malas ke sini. Makanya kali ini, Maaflah kalau ada Al-Quran itu dikatakan Mbak Rosifa, host. ke sana. Maaf ya. Saya selama ini tidak masuk ke sini. Ya, dengar dulu Kang San. masuk karena Bapak nggak bisa jawab. Bukan. Karena Bapak nggak bisa jawab, ngarang-ngarang. Tanya Mbak Rosifa. Saya kata Bapak kan itu tidak berkata Bapak sedang tidak menginjili. Kalau katakan Bapak Bible ini Injil, Bapak tidak menginjili karena Bapak menyalahi Injil. Saya tidak masuk ke sini karena Kang San ada di sini berpolemik, bikin rusak. Kenapa Pak? Kenapa ajaran Tuhan kalian tidak mampu menjawab polemik makhluk seperti Kang Ustadz yang lain masuk saya. Masa ajaran Tuhan kalah dengan polemik? Iya, karena Anda itu sudah keras kepala. Sudah keras kepala. Ngerti Bible, yang mudah dibohongi seperti jemaat-jemaat. Kalau Anda ke saya tidak. Anda itu sudah keras kepala. Dari dulunya sudah bawaan. Saya entah mau alaf Anda ini. Saya tidak akan memberi kesempatan Anda bicara, bahkan menunjukkan dengan panjang lebar kalau saya keras kepala. Iya, dan Buktinya saya berikan kepada Anda karpet merah untuk mengatakan, Pak, tunjukkan di mana teksnya tersurat plus tersirat Yesus teridentifikasi sebagai Tuhan yang benar.
Matius yang tidak 28. ambigu, yang tidak problematik seperti halnya Yesus di dalam Yohanes 17 nomor 3 ketika mengadres Bapaknya itu Tuhan yang benar, tidak ada problematik di situ, tidak ada yang bisa membantah, termasuk Kangcan juga. Tidak ada yang bisa membantah. Nah, tolong tunjukkan Yesus itu teridentifikasi sebagai Tuhan yang benar juga. Nah, dengan nuansa yang sama, tak terbantah. Silakan bantah bahwa kemuliaan yang Bapak bawa itu diberikan kepada murid-muridnya. Iya. Permuliakanlah aku. Masa Tuhan bermohon? Matius- Gimana ceritanya Bapak? Matius 28 ayat Tuhan 18. itu tempat Matius 28 ayat 18. Itu penguasa di bumi dan di sorga. Ada manusia yang penguasa di sorga. Di di situ bumi dia. ada Di situ Pilatus. ini Saya dikembalikan. tanya, Pak, Ini ketika di dikembalikan bumi, Tuhan. Pak, Makanya ketika di dengarkan bumi, dulu. saya tanya, ketika di bumi, Pak, santai dulu. Ketika di bumi, siapa yang lebih berkuasa, Yesus atau Pilatus? Pilatus, Anda betul, lebih Yesus berkuasa. Anda lebih berkuasa di apa? Di selama Yesus Maka jangan klaim hidup. Yesus yang berkuasa di Lalu jangan kalau gitu jangan klaim Yesus itu berkuasa di bumi. Iya. Karena Pilatus lebih berkuasa dari Yesus. Itu waktu Yesus selama 33 tahun di bumi. Ya, Ini mengerti? memang di situ lah 30 memang pernah Yesus ke bumi lagi. Iya, Ada aja. setelah berhasil dia takluk kepada kematian, tunduk di atas perintah Aba sampai mati, taat sampai mati kepada Bapaknya. Di situ dikembalikanlah ini kemuliaan ini, termasuk yang di Yohanes 17 tadi ceritanya. Ceritanya itu doanya itu. Pak, Yohanes 17 itu doa Bible Yesus Anda mulai dari bumi. mengatakan Mulai dari Bible bumi Anda sampai di mengatakan sorga. Anda yang berusaha. namanya- yang Jangan namanya potong-potong ayat. Pak, Bible Anda Jangan potong-potong ayat. Bible Anda Bang Epa nih, Ya, silakan, Pak. saya potong bentar. Itu kalau menurut abang, Yesus datang beberapa kali bang di dunia. Kalau setahu saya cuma sekali. Iya, Itu satu pun baru kali. datang. Ya, satu kali memang. Satu kali. Iya. Dan untuk mati tujuannya untuk menjadi manusia yang hina, yang Anda hina-hina. Ya, itu Yesus datang ke dunia. Tetapi setelah berhasil taat sampai mati, telah berhasil taat sampai mati, maka siapa yang bisa menerima kemuliaan itu ya kami saja. Anda tidak mungkin itu. Makanya yang penyelamat hanya kepada kami yang mau menerima Yesus itu. Juru selamat. Dan itu diberikan kemuliaan. Dikembalikan kemuliaan yang di Yohanes 17 tadi ayat 2 dan ayat 3 itu. Kemuliaan itu dikembalikan. Yang dulu waktu penciptaan sebelum dunia ada. Kepada Yesus dikembalikan. Setelah taat sampai mati. Setelah Yesus. Yaudah. Dan kami pun Yaudah, seperti gini. itu. Dan kami pun Pak, seperti itu. Pak, saya tanya. Pak, Untuk menerima kemuliaan itu tidak Bapak Makipos. Pak, dengarkan dulu. Bapak Makipos saya tanya. Yang di Yohanes 17 tadi, kemuliaan diberikan. Yang diberikan kepada murid-muridnya itu. Apakah Ya, tuh? dengarkan dulu. Anda ini memang nggak bisa dengar, Mbak. Iya, Yohanes Anda ini 17 memang tadi, hanya kemuliaan yang ngomong diberikan aja. kepada murid-murid itu. Bisa nggak Kristen ini disebarkan dengan dialog? Bisa tidak? Ya Bukan memang dengan monolog. kalau seperti Anda tidak mungkin menjadi Kristen. Kalau keadaan Anda seperti ini. Alhamdulillah. Iya memang. Yesus bukan Kristen. Yesus pun bukan Kristen. Ya sudah, ya memang Yesus bukan Kristen, tetapi pengikut Kristen lah yang Alhamdulillah. Kan tidak bisa kasih kesempatan. Ternyata kalau saya lihat, Bang Epan yang nggak kasih kesempatan Bang Chan ngomong, terbalik ini. Saya tidak memberikan kesempatan berpolemik. Iyo, kita harus dengar. Tadi kan saya minta Bang Chan tolong kasih Bang Bro admin ngomong, Bang Chan kasih. Terus saya mau ngomong, Bang Chan kasih. Tapi Bang Apan bilang Kak Chan nggak kasih waktu, malah Abang terbalik ya nggak kasih waktu orang ngomong, Bang Chan ngomong. Ya sudah lah. Jawab itu coba. Bagaimana begitu? Berarti imbang lah. Saya tidak memberi kesempatan berpolemik. Dia tidak memberi kesempatan kepada saya menerangkan Alkitab saya atas Saya tanya pertanyaannya. kepada Anda, apakah Tuhan bisa mati? Apakah Tuhan bisa mati? Tuhan yang menjadi manusia mati.
Saya tanya, apakah Tuhan bisa mati? Itu pertanyaan Anda, itu pertanyaan klasik itu. Aduh. Nggak usah bagus, lah, kalau nggak usah. klasik saya jawab. Malulah. Saya nanya ke Pak Malulah Bupati orang Bos, orang apakah Muslim Tuhan bisa seperti mati? itu. Bertanya seperti itu puluhan tahun. Malulah. Kreatif lah dikit. Masa nggak kreatif? Baik. Tuhan mati gitu loh bang. Iya. Saya nanya, apakah Tuhan Tuhan yang bisa mati? menjadi manusia. Tuhan yang menjadi Saya manusia. nggak nanya itu. Iya, loh. Saya bertanya, apakah Tuhan bisa mati? Jangan mengatur pertanyaan saya. Saya bertanya dong, apakah Tuhan bisa mati? Ya, pertanyaan Anda itu tidak perlu dijawab karena pertanyaan Anda itu pertanyaan polemik. Tuhan saya itu tidak sesuai dengan yang Anda tanyakan. Ya sudahlah. Jawabannya tidak, Bang. Tuhan tidak bisa mati dong. Kalau Tuhan mati kiamat kita. Nggak ada lagi. Iya, artinya dijawab yang mengatakan, dijawab dengan tidak dijawab sama saja. Bisa mati. Sambungannya nanti tidak berguna. Sambungannya tidak berguna nanti ini. Kalau dijawab itu, Alasannya orang tidak percaya Kristen lagi karena direpresentasikan oleh orang seperti Anda. Tahu nggak alasannya kenapa Anda nggak bisa diskusi? Anda yang berpolemik. Monolognya Anda itu tidak bisa menjawab pertanyaan orang. Kenapa Anda tidak bisa menjawab pertanyaan orang? Karena apa yang Anda sampaikan itu dia tidak bisa dikalibrasi, tidak bisa dicek kebenarannya. Kalau tidak bisa dicek, orang bisa ngomong aja. Anda membatasi bisa ngomong. Apa tidak bisa dicek? Saya berbicara ayat kok. Saya berbicara ayat. Kepada Anda kalau gitu, apakah menurut Bible Tuhan bisa mati? Atau menurut Anda nih, menurut Anda Tuhan bisa mati? Pertanyaan Anda itu tidak perlu dijawab. Pertanyaan sia-sia itu dijawab dengan tidak dijawab tidak ada gunanya. Hanya untuk iblis. Ada gunanya. Untuk iblis berguna, berpolemik, merusak itu. Pertanyaan Anda itu merusak. Dijawab dengan tidak dijawab tidak ada gunanya. Datanglah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi kepada Yesus. Ya, Yesus, murid-muridmu tidak melakukan cuci tangan setelah makan. ya. Apakah Yesus melakukan seperti Anda? Lalu menghindar, nggak usah berpolemik. Yesus berpolemik langsung. Apa kata Yesus? Kenapa kalian juga tidak melakukan perintah Tuhan? Itu Yesus katakan. Yesus karena membawa ajaran yang benar, dia membusungkan dadanya, dia berpolemik dengan ahli Taurat dan Imam Farisi dan orang-orang Farisi. Tidak seperti Anda. Kenapa Yesus Ahli Taurat dan Farisi itu. Kenapa Yesus mau berpolemik? Santai, diam, santai. Kenapa Yesus mau berpolemik panjang lebar? Matius pasal 15. Kenapa Yesus mau berpolemik panjang lebar? Karena Yesus membawa ajaran Tuhan. Kenapa orang-orang Taurat dan orang Farisi akhirnya menyerah, dia tidak mau berpolemik? Kenapa dia tidak mau berpolemik? Karena dia membawa adat istiadat, bukan firman Tuhan. Kenapa Anda tidak mau berpolemik? Karena nasibnya sama, Anda tidak sedang membawa firman Tuhan. Kalau Anda membawa firman Tuhan, busungkan Anda seperti Kancan. Kancan, tanya kau sini. Seperti saya bilang kepada Anda, tunjukkan kepada saya. Tantang. Iya, itu karena Anda Farisi dan ahli Taurat, Yesus datang untuk mereka. Sedangkan untuk Anda, Yesus datang untuk Anda, nggak mungkin itu. Baik, berpolemik sekarang dengan saya. Siap berpolemik dengan saya? Saya tanya, apakah Tuhan bisa mati? Tidak, saya tidak perlu menjawab itu. Saya tidak perlu menjawab. Bagus, tidak. Apakah Yesus Saya tidak menjawab Anda karena dijawab dengan tidak dijawab tidak ada gunanya, hanya berguna untuk iblis merusak. Ya. Untuk Anda pun tidak berguna. Hanya untuk membuat Anda menjadi